Dekat dengan Allah itu tidak berarti kehilangan karakter kalian gitu ya. Kalian bisa jadi orang yang ceria, humoris, santai, selama arah hidup kalian benar. Dan mungkin justru orang-orang seperti Nuaiman lah ini yang bikin suasana perjuangan terasa lebih manusiawi gitu ya. Coba deh jujur, kalau kalian ngebayangin sahabat Nabi, yang muncul di kepala kalian pasti sosok yang serius banget kan, yang jarang senyum, yang hidupnya tuh isinya ibadah terus, tatapannya dalam, auranya berat, kayak kalau duduk di sebelahnya tuh pasti kita langsung mikir, wah ini orang pasti level surga banget nih. Tapi ternyata di antara orang-orang luar biasa itu ada satu sosok yang justru terkenal karena keusilannya. Namanya Nuaiman bin Amr. Dan kalau dia hidup di zaman sekarang nih, kemungkinan besar dia bakal jadi orang yang paling chaos di tongkrongan, tapi juga paling dirindukan kalau nggak ada. Jadi kalau nggak ada beliau tuh tongkrongan jadi bakal sepi gitu. Dan yang paling bikin menarik lagi, Rasulullah SAW bukan cuma tahu dia seperti itu, tapi beliau juga menikmati kekonyolan dan kekeosan si Nuaiman ini teman-teman ya. Sekarang sebelum kita terlalu fokus ke sisi lucunya, kalian harus tahu dulu satu hal nih. Nuaiman itu bukan cuma tukang bercanda, dia ikut perang Badar, ikut perang Uhud, artinya beliau itu orang yang mempertaruhkan nyawanya banget demi Islam. Beliau berdiri di barisan depan ketika perang beradu, jadi ini bukan cerita tentang orang yang hidupnya cuma ketawa ketiwi doang. Ini cerita tentang seseorang yang imannya kuat, yang keberaniannya nyata, tapi tetap punya sisi ringan yang bikin suasana menjadi hidup gitu. Dan mungkin di situ justru letak uniknya. Lucu nih teman-teman ya. Suatu hari Nuaiman ini beli makanan dari seorang pedagang gitu ya. Dan kemudian timbullah masalah, ada suatu masalah. Masalahnya satu, beliau belum bayar. Bayangin, makanan yang belum dibayar ini dibawa ke Rasulullah sebagai hadiah katanya. Ya tentu Rasulullah seneng lah ya menerimanya, bahkan langsung dimakan sama Rasulullah. Terus beberapa saat kemudian nih pedagang datang dan bilang, itu belum dibayar katanya. Dan Nuaiman dengan santai bilang, tagih saja ke Rasulullah, kata dia. Kalau kita di situ mungkin langsung panik ya. Waduh gimana nih? Tapi Rasulullah SAW nggak marah tuh di situ. Beliau malah tersenyum, lalu langsung dibayar sama beliau. Karena beliau tahu ini bukan niat jahat, ini hanya Nuaiman being Nuaiman, kita emang begitu, emang sosoknya tuh orang yang seperti itu. Dan yang bikin hangat adalah Rasulullah ini memahami gitu karakter beliau ini. Jadi beliau tidak mematikan canda itu, beliau malah mengarahkan bukan mematahkan gitu. Terus ada lagi satu cerita lagi yang lebih chaos lagi nih teman-teman ya. Pernah suatu hari ya, Nuaiman ini pergi safar bersama Abu Bakar dan beberapa sahabat lain. Di perjalanan mereka singgah di sebuah tempat ya. Singgah di sebuah tempat, entah bagaimana ceritanya, Nuaiman bercanda dengan orang-orang setempat dan bilang bahwa salah satu temennya adalah budak yang mau dijual. Coba tiba-tiba kayak out of nowhere gitu Nuaiman bercanda sama teman-temannya, sama orang-orang setempat, bilang bahwa nih teman-teman yang sama dia nih adalah seorang budak yang mau dijual gitu. Bayangin, dan orang-orang warga setempat ini tuh langsung percaya dan mereka benar-benar membelinya gitu. Jadi temennya yang nggak tahu apa-apa nih tiba-tiba dijual. Bayangin coba ekspresinya ya. Orang yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba dijual. Terus ketika kabar ini sampai ke Rasulullah tuh malah ketawa. Ketawa bukan karena mempermalukan orang ya, tapi ketawa karena keusilan Nuaiman ini benar-benar unik dan spontan gitu loh. Tapi tetap ada batasnya ya. Jadi nggak sampai merusak kehormatan, nggak sampai melukai secara serius, dan itu penting. Humor yang sehat itu tidak menghancurkan. Jadi humor itu harus tidak menghancurkan, nggak boleh mematikan karakter gitu ya. Dan yang bikin kisah Nuaiman ini penting banget adalah satu hal. Jadi Islam itu nggak kaku. Kadang kita tumbuh dengan bayangan bahwa jadi soleh itu harus kehilangan tawa, harus selalu serius, harus selalu tegang. Padahal Rasulullah SAW sendiri itu tersenyum, tertawa, berinteraksi dengan hangat, dan Nuaiman adalah bagian dari suasana itu gitu. Artinya jadi dekat dengan Allah itu tidak berarti kehilangan karakter kalian gitu ya. Kalian bisa jadi orang yang ceria, humoris, santai, selama arah hidup kalian bener. Dan mungkin justru orang-orang seperti Nuaiman lah ini yang bikin suasana perjuangan terasa lebih manusiawi gitu ya. Karena hidup tuh nggak selalu tentang perang dan ujian berat loh sebenarnya teman-teman. Karena hidup tuh sebenarnya
butuh juga tawa gitu. Dan yang sering bikin kita lupa adalah orang yang paling banyak bikin orang lain ketawa belum tentu juga paling ringan hidupnya. Nuaiman ikut perang, dia tahu rasa takut, dia tahu resiko kehilangan nyawa, dia tahu beratnya dakwah gitu ya. Tapi dia tetap memilih jadi sumber keceriaan. Dan itu bukan hal yang kecil kan? Karena bikin orang lain senyum itu juga bentuk kekuatan gitu ya. Dan Rasulullah SAW mencintainya bukan karena imannya, tapi karena karakternya sendiri. Karena dia tetap jadi dirinya sendiri gitu. Mungkin kita terlalu sering rasa kalau mau berubah jadi baik, kita harus berubah jadi orang lain gitu ya. Padahal mungkin yang Allah mau tuh bukan kalian yang jadi versi yang berbeda, tapi kalian yang jadi versi terbaik dari diri kalian sendiri gitu. Kalau kalian emang orangnya humoris ya arahkan ke kebaikan. Kalau kalian orangnya santai ya arahkan santainya ke hal yang bermanfaat gitu. Dan Nuaiman ngajarin kita bahwa iman dan kepribadian itu bisa jalan bareng, nggak harus saling menghapus gitu. Jadi mungkin setelah dengar cerita ini kita nggak perlu buru-buru jadi sosok yang kelihatan religius banget atau terlalu serius gitu ya. Cukup jadi orang yang tulus, yang nggak kehilangan sisi manusiawinya tapi tetap tahu arah hidupnya tuh kemana. Karena ternyata dicintai Nabi itu bukan cuma soal seberapa lama kalian sujud, tapi juga soal seberapa hangat kalian jadi manusia. Kalau kalian ngerasa cerita ini bikin kalian lihat Islam dari sisi yang lebih hidup, kirim ke orang yang selama ini ngerasa jadi baik itu harus kaku. Siapa tahu mereka cuma butuh tahu bahwa di zaman Rasulullah ada sahabat yang paling chaos, tapi tetap dicintai. Aku Dinda dan kita lanjut lagi di cerita berikutnya.